Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nampaknya kurang semangat, Pak? Semoga yang jawab salam saya dimudahkan oleh Allah segala urusannya, diampunkan dosanya, yang punya hutang cepat terlunasi, dan semoga yang sudah menikah tidak tambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fattihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan afuzu biha fi daril aman. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibunya ada? Ada ya. Oh, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat maghrib yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan kali ini, pada detik ini, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatnya. Masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan umur panjang kepada kita, sehingga kita dapat sholat maghrib berjamaah, kemudian kita duduk di majlis ta'lim, kemudian nanti kita akan sambung dengan sholat isya berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita ini dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kita kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari sama-sama kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang menerang, ke zaman Islamiyah, sehingga pada hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, saat ini kita akan mencoba untuk sama-sama belajar. Jadi mohon maaf saya duduk di sini artinya bukan saya lebih pandai dari bapak-bapak, ibu-ibu semua. Tetapi kebetulan kami diberikan amanah oleh pengurus masjid alumni IPB untuk memberikan sedikit atau sharing ilmu atau pengetahuan yang Allah titipkan. Tiada rasa syukur bagi saya bapak-bapak ibu semua bisa bersama antum semua di sini, dan saya bersyukur Allah meminjam lidah saya yang banyak dosa ini selama kurang lebih 30 menit untuk menyampaikan ilmunya dan kebaikannya kepada bapak ibu semua. Bapak ibu yang berbahagia, tema kita adalah indahnya hidup tanpa riba dan juga hutang. Jadi tema kita ini tema yang sangat spesial, tema yang sangat menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena saat ini yang namanya praktek ribawi, yang namanya hutang, itu selalu kita jumpai dalam setiap aktivitas kita. Bahkan mungkin kita bisa berdalil bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu harus saling membantu katanya. Salah satunya dengan hutang, dengan satu paket hutang, kemudian juga dengan praktek penghitungan secara riba. Jadi kita itu langsung dapat dua tuh Pak. Dapatnya ganda. Udah dapat ngutang, kemudian pakai praktek ribawi. Hadirin rahimakumullah, harus kita yakini bapak-bapak ibu semua, diketahui bahwa ada dua negara yang menjadi penguasa ekonomi dunia.
Pertama adalah Cina, yang kedua adalah Amerika. Cina mereka takut pada Amerika, begitu juga Amerika takut pada Cina. Mereka saling mengintai satu sama lain untuk melihat apa rencana ke depan. Tetapi ada satu fenomena yang sangat menakjubkan. Salah satu ekonom dari Amerika menyatakan bahwa negara yang akan menguasai ekonomi dunia adalah negara yang menjalankan ekonominya berdasarkan keyakinan. Kita ketahui Bapak-bapak Ibu semua bahwa yang mempunyai keyakinan dalam transaksi ekonomi adalah ekonomi Islam, ekonomi syariah. Ini asli yang mengatakan pakar ekonomi di Amerika. Makanya Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat lagi bagaimana fenomena dunia saat ini, beberapa kegagalan sistem ekonomi, sistem kapitalis, sistem sosialis, maka lahirlah ekonomi Islam. Kita tahu bagaimana sistem kapitalis. Sistem kapitalis itu di mana kekayaan itu diberikan hak penuh kepada individu. Jadi individu itu bisa menguasai semua kekayaan dalam satu negara. Bahkan menurut penelitian Bapak Ibu semua, tahun 2018 kebetulan Dr. Henry Tanjung memaparkan salah satu data dari penelitian menyatakan di dunia ini ada 8 orang yang mempunyai kekayaan mewakili 4,4 miliar manusia. Jadi satu orang manusia Pak, dia punya kekayaan 4,4 miliar manusia. Jadi 4,4 miliar manusia berkumpul, kekayaannya sama dengan satu orang ini. Itu ada 8 orang. Dan itu semuanya non-Islam. Kemudian ada lagi di Indonesia, ada 4 orang terkaya di Indonesia, itu mewakili 100.000 masyarakat kita. Jadi satu orang kaya mewakili kekayaannya itu 100.000 masyarakat biasa. Dan ini lagi-lagi non-Islam. Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata mereka menggunakan negara-negara yang menggunakan konsep kapitalis, mereka memberikan kebebasan kepada individu untuk menguasai perekonomian, untuk menguasai kekayaan di dalam suatu negara. Berbeda lagi dengan sosialis. Kalau di kapitalis, siapa yang bekerja keras, dia akan mendapatkan banyak. Dia akan mendapatkan kekayaan, dia akan mendapatkan untung sebesar-besarnya. Tapi tidak ada yang namanya kesejahteraan sosial. Nah, sosialis kebalikannya Pak. Negara menutup kepemilikan terhadap satu sumber daya alam itu oleh satu orang. Jadi semua kekayaan dalam satu negara itu dianut atau diambil oleh pemerintah. Tapi pemerintah menjamin kejaminan sosial untuk mereka. Jadi mereka mendapatkan porsi, mendapatkan bagian, itu sama semuanya. Tapi semuanya diatur oleh negara. Ini ada bagusnya juga sosialis ini. Kesejahteraan sosial terbentuk. Nah, datanglah ekonomi Islam. Ekonomi Islam berada di mana Ustadz? Ekonomi Islam berada di tengah antara kapitalis dan antara sosialis. Maka salah satu tujuan dari ekonomi Islam adalah berkeadilan, merata, distribusi kekayaan merata, distribusi pendapatan pun merata. Dalam Islam kita sering menjumpai bagaimana ayat-ayat yang menyuruh kita untuk bekerja, menyuruh kita untuk berusaha. Ingat Pak, Allah nggak pernah membatasi rezeki kita. Ada Allah membatasi rezeki kita Pak? Ada kagak? Nggak ada. Allah tidak pernah membatasi kita mau ngambil rezeki seberapa banyak terserah. Cuma ini ada salah satu ayat, ini yang termasuk kalau ada papan tulis bisa saya tuliskan. Ada satu ayat yang menerangkan bahwa wallahu yarzuqu liman yasha.
Kita keseringan pakai terjemahan Quran Kementerian Agama, sehingga kita tidak menguasai konsep bahasa. Kalau kita baca konteks dari arti Kementerian Agama, Pak, Innallaha yarzuqu liman yasha, artinya adalah sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada yang Ia kehendaki. Nah, ini saya dapat ilmunya dari guru saya, dari Profesor Ahmad Mujahidin. Beliau sekarang rektor UIN Pekanbaru. Kata beliau seperti ini, Innallaha yarzuqu liman yasha, artinya sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa? Liman yasha. Yasha di situ artinya dia tidak kembali kepada Allah, tapi dia kembali kepada man. Kan ada liman. Liman itu artinya li, itu kepemilikan. Man itu artinya manusia. Perbedaan ma dengan man, kalau ma dia untuk ghairu akil, untuk yang tidak berakal, seperti meja, rumah, mobil, itu pakai ma. Tapi kalau man itu artinya yang berakal, yaitu manusia. Jadi sesungguhnya menurut tata bahasa Arab, ilmu nahwi menyatakan sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada yang mau. Jadi bukan yang Allah kehendaki, kepada yang mau terhadap rezeki itu. Nah, di kita nih bisa salah kaprah, Pak. Banyak yang bilang seperti ini, Ustadz saya mah seperti ini udah takdir Allah katanya. Ustadz saya mah ya kayak gini aja lah hidup saya, emang udah takdir Allah, saya mah tinggal menjalani saja. Nah, ini yang salah. Jadi kalau kita mengikut ayat tadi dengan konsep Kementerian Agama memang betul, tapi kalau kita menggunakan ilmu nahwi itu salah besar, Pak. Kalau orang liberal mungkin menyatakan, wah berarti Allah nggak adil dong, Allah cuma ngasih rezeki kepada yang Dia kehendaki. Nah, kalau kita nggak Allah kehendaki kagak dibagi dong. Maka dalam memahami Al-Quran kita harus menggunakan selain ilmu bahasa Arab, di sinilah Pak kepentingan ilmu bahasa Arab itu, untuk mengetahui bagaimana arti sesungguhnya dari Al-Quran. Ini ayat sangat fundamental, Pak. Maka inilah yang akhirnya membuat masyarakat kita jadi malas. Malas untuk berusaha, malas untuk bekerja. Terlebih lagi Pak Ibu, kalau kita Isra Mi'raj atau Maulid Nabi, selalunya Ustadz menceritakan bagaimana Nabi Muhammad itu hidup susah. Padahal menurut hikayat dan sejarah peradaban ekonomi Islam menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang paling kaya, Pak. Bahkan di dalam buku 100 orang paling berpengaruh di dunia, ini yang nulis orang barat, itu nomor pertama Nabi Muhammad. Coba Bapak Ibu baca lagi sirahnya. Bagaimana Nabi Muhammad itu seorang pengusaha sukses, Pak. Umur 7-9 tahun sudah mulai berdagang, dia mulai magang. Magang dengan siapa? Dengan pamannya. Magang Nabi Muhammad itu, Pak. Jalan ke Syam. Umur 17 tahun dia mulai berusaha sendiri dengan bekerja sama dengan Khadijah. Sehingga umur 25 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi CEO, menguasai 25 pasar di dunia. Bayangkan, sampai nikahnya aja Pak 100 ekor unta. Sekarang berapa miliar, Pak? Bapak dulu nikahin ibu cuma seperangkat alat sholat, betul gak? Di masyarakat kita, coba deh kita lihat, orang nikah itu selalu menggunakan seperangkat alat sholat. Ini juga salah juga nih pengertiannya. Esensinya adalah bukan seperangkat alat sholat, tetapi ngajarin sholat. Jadi zaman Nabi dulu ada salah seorang sahabat menikah. Kan yang boleh jadi mahar itu adalah barang atau jasa. Jadi ketika itu ada salah seorang sahabat Nabi, dia nggak punya apa-apa. Nabi tanya, kamu bisa apa? Saya bisa baca Quran, Nabi. Oke, kamu jadikan itu sebagai mahar kamu. Akhirnya jadiin mahar tuh. Setelah nikah diajarin Quran terus. Nah, sebetulnya esensi seperangkat alat sholat adalah ngajarin sholat. Nah di kita dikiranya itu hanya simbolis saja.
seperangkat alat sholat, sehingga habis nikah itu nggak dipakai-pakai Pak. Quran itu entah sampai kapan nggak dibuka-buka kan. Nah ini salah juga nih. Maka mulai detik ini Pak Ibu, coba kita terangkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, bagaimana hebatnya Nabi Muhammad SAW. Silakan baca bukunya Ipo Santoso yang menjelaskan tentang Muhammad seorang pedagang. Itu cukup bagus bukunya. Bapak Ibu sekalian berbahagia, pada tahun 2011 terjadi suatu diskusi perdebatan di UK, di Inggris. Jadi ketika itu terjadi diskusi antara seorang pakar ekonomi Islam atau ustadz di sana dengan seorang Kristen. Jadi ketika itu mereka berdebat. Judul videonya itu adalah, judul perdebatannya Fight in Finance. Jadi keyakinan dalam keuangan. Kalau Bapak Ibu sekarang cari di YouTube udah nggak ada, dihapus. Kebetulan saya waktu kuliah S2 di Malaysia itu masih ada, jadi saya bisa melihat gitu. Di dalam video itu Pak Ibu, ternyata umat-umat dan agama lain itu pengen membuat konsep keuangan sesuai kepercayaan mereka. Kristen, mereka juga ingin membuat konsep keuangan Kristen. Ketika kita punya ekonomi syariah, mereka ingin membuat juga ekonomi Kristen. Ketika kita punya bank syariah, mereka mau mendirikan juga bank Kristen. Ini terjadi 2011 perdebatannya, diskusinya. Tapi apa alhasil? Pakar kita bisa memaparkan bagaimana konsep, bagaimana cara main dan bagaimana rule dalam bertransaksi yang sesuai dengan syariah yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Tapi ketika Kristen tidak bisa Pak. Mereka hanya berwacana mengawang, tapi mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana konsepnya, apa landasannya, bagaimana rule of the game-nya. Maka hingga saat ini itu hanya sebatas wacana. Tapi kita di Indonesia, kita berhasil Pak dalam membuat satu konsep bagaimana konsep transaksi berdasarkan Al-Quran dan hadis dan terbebas dalam ribawi. Adanya ekonomi syariah itu adalah salah satu alternatif untuk bertransaksi tanpa riba. Kalau kita mengkaji Bapak Ibu, bank syariah itu sudah ada embrionya dari tahun 70-an, dari tahun 30-an. Ada tulisan saya di jurnal Istihad Universitas Darussalam Gontor yang menjelaskan bagaimana evolusi keuangan Islam. Jadi embrio bank syariah itu sudah ada dari tahun 30-an. Cuma baru diwujudkan di dunia Pak ya, bukan di Indonesia. Baru diwujudkannya tahun 70-an. Kemudian merambah. Semua scholar, semua pakar-pakar ekonomi Islam dunia, mereka sering berkumpul untuk membuat konsep bagaimana sih keuangan sesuai syariah itu. Akhirnya sampai ke Asia itu tahun 80-an, dimulai dari Malaysia, tetangga kita. Malaysia tahun 83. Masuk ke Indonesia tahun 91. Tahun 91 itu penandatanganan, tahun 92 Bank Muamalat Indonesia bertransaksi kemudian beroperasi. Maka Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, kita hidup di dunia ini cuma sebentar. Kalau Nabi Muhammad SAW ibaratkan, kita seperti menunggu antrian bis. Jadi ini sedang kita lagi nunggu bis nih. Ketika kita nunggu bis, perbedaan waktu antara dunia dan akhirat itu kan jauh, 1 berbanding 1000. Sehingga kata Allah, kasihan nih gua nih, lihat nih, ini kasihan banget kalau dia nungguin nih. Akhirnya karena Allah Rahim, Allah Rahman, kita dikasih hiasan, kita dikasih mainan sama Allah. Kita dikasih pekerjaan, kita dikasih keluarga, kita dikasih istri, kita dikasih anak, supaya kita kagak bosan nunggu.
Tapi kita terkadang menjadi lengah. Akhirnya banyak di antara kita, bisnya udah datang, dia masih asik main sama anaknya. Bisnya udah datang, dia masih sibuk dengan kerjaannya. Akhirnya mau tidak mau, dia harus pulang. Nah, ketika pulang itulah Bapak Ibu semuanya, kita baru merasakan menyesal. Apalagi kalau kita ketahui sekarang. Sekarang itu kan Pak, Ibu semuanya zaman digital ya. Kalau zaman dulu kita mengetahui rentenir, itu orang Pak ya. Mungkin Bapak zaman dulu bisa merasakan. Ketika di satu kampung ada orang kaya, dia minjemin uang. Pak, saya pinjam uang. Ya, berapa? 500.000. Oke. Kamu balikin kapan? Minggu depan Pak. Oke. Minggu depan kamu balikin jadi 550.000 misalkan. Itu zaman dulu Pak. Bentuknya orang. Zaman sekarang bentuknya rentenir digital. Nah, ngerti kagak nih rentenir digital nih? Bapak Ibu tahu marketplace ya yang sekarang tuh kayak Shopee dan segala macam. Biasanya di bawah itu ada pilihan Pak Ibu. Pilihan untuk kredit. Ada kredivo segala macam. Ini rentenir digital. Jadi sekarang itu rentenir bukan berbentuk orang Pak. Ini pengaruh dari revolusi industri 4.0. Semuanya online. Jadi terkadang kita itu tidak terasa gitu. Wah, beli handphone dicicil 12 kali. Ah, ini kan 0% katanya. 0% itu ketika tepat waktu. Ketika kita kagak tepat waktu, itulah mulai kena ribanya. Sekarang gini Pak, Ibu semua. Saya sering ya berdiskusi dengan orang-orang, khususnya yang sudah menggunakan transaksi di bank-bank konvensional. Memang banyak bank syariah sekarang di Indonesia Pak, itu mengalami pertumbuhan yang tidak signifikan. Padahal Pak, kita itu 85% penduduk Indonesia beragama Islam. Tapi kita nomor 4 Pak di dunia. Negara pertama yang menerapkan sistem ekonomi syariah dengan market 24% itu adalah Malaysia. Ini data 2016 yang saya lihat. Itu Malaysia. Yang kedua disusul oleh Bahrain, oleh Iran, kemudian Bahrain, yang keempat Indonesia. Sekarang market share kita industri keuangan syariah itu baru 6% karena perpindahan dari Bank Aceh dengan Bank Lombok pindah ke syariah hijrah. Kita termasuk yang sangat lambat Pak. Saya banyak ya berinteraksi dengan masyarakat. Memang kebanyakan masyarakat kita belum familiar dengan bank syariah. Padahal kalau kita lihat dari sisi kemaslahatan, lebih maslahat bank syariah. Kita jangan berpikir Pak, bank tanpa riba artinya bank tanpa keuntungan, itu salah. Kan ada ya bank tanpa riba itu adalah bank tanpa mencari keuntungan. Bahkan kalau kita ke masjid biasanya ngasih uang yang kecil-kecil gitu ya. Kalau bank syariah ya berarti kan bank syariah ini harusnya bank yang menerapkan syariah. Ketika kita susah dikasih kemudahan, diulur-ulur lagi waktunya katanya. Jadi yang syariah itu bukan itunya Pak. Jadi yang dimakan bank syariah itu adalah bank yang menerapkan prinsip-prinsip akad-akad syariah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, banyak persepsi di masyarakat kita belum memahami bagaimana ekonomi syariah itu. Salah satunya adalah adanya anggapan sama bank syariah dan konvensional. Kalau Bapak Ibu lihat dari sekilas mungkin sama. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi itu beda. Maka Bapak Ibu silahkan pelajari lagi tentang ekonomi syariah. Nah, termasuk di Indonesia sekarang kan kita ada sistem KPR Pak ya, kepemilikan pembiayaan perumahan. Jadi saya banyak ini berdiskusi dengan para nasabah. Banyak sekarang orang-orang kan biasanya kalau KPR itu dengan bank-bank tertentu Pak ya, dia sudah PKS dengan bank-bank tertentu.
Salah satunya biasanya bank BTN segala macam. Jadi banyak mereka tidak mampu di tengah jalan, Pak. Kenapa tidak mampu di tengah jalan? Kalau Bapak lihat transaksi dari bank konvensional, itu di bawah biasanya ada tulisan harga bisa berubah sewaktu-waktu. Artinya tidak ada kepastian. Kalau Bapak ke bank syariah, itu mereka akan menyatakan seperti ini. Kalau Bapak mau beli rumah, pembiayaan dengan bank syariah, ketentuannya seperti ini, angsurannya akan flat sampai lunas. Nah, itu bank syariah. Sampai dia menyatakan, iya Ustadz, sampai hari kiamat gak akan berubah katanya. Wah, ini luar biasa ini. Bisa memberikan kepastian. Tapi kalau konvensional, kalau kita belajar ilmu ekonomi Pak ya, itu kan ada angsuran. Angsuran itu Pak, dia bisa memakai anuitas. Anuitas menurun atau anuitas naik. Nah, kalau untuk di syariah pun kita ada anuitas, tetapi anuitas itu terus akan flat. Tapi kalau di konvensional, Bapak dan Ibu kadang ada yang menyatakan seperti ini. Kalau Bapak beli KPR di kita, ini cicilannya flat Pak selama 2 tahun katanya. Pernah nggak kayak gitu? Setelah 3 tahun Pak, itu mulai naik tuh. Naik ke puncak gunung, terus naik sampai akhirnya Bapak Ibu nggak kuat. Nah, saya banyak Pak yang terlilit di situ. Banyak yang terlilit di situ. Bahkan ada yang mengatakan, ya Ustadz, ini flat sampai 5 tahun katanya. Tapi setelah 5 tahun kan masih panjang, 10 tahun lagi, kan masih panjang 15 tahun lagi. Memang bank syariah cicilannya lebih mahal dari konvensional, itu di awal. Tapi dia flat sampai akhir. Kalau konvensional, dia murah Pak, di-flatkan dulu 2 tahun. Setelah flat 2 tahun, baru melambung. Nah, ini cara permainannya nih. Ini luar biasa. Maka Bapak Ibu semua yang berbahagia, saya sering menemukan beberapa nasabah yang curhat masalah itu. Sampai saya pernah mencoba untuk menanyakan suatu harga rumah. Kemudian saya terangkan itu, wah dia langsung bingung, tukang marketingnya. Bapak bagaimana bisa tahu permainan itu Pak? Bapak orang bank ya katanya. Saya bilang saya bukan orang bank, tapi saya orang yang mempelajari bank. Kebetulan saya S1 sampai S3 saya tentang perbankan syariah. Jadi disitulah saya melihat Bapak Ibu semuanya. Maka alangkah hidup ini sangat indah Bapak Ibu. Hidup sangat sederhana, hidup sangat sebentar. Alangkah indahnya kalau hidup kita itu tidak ada hutang. Kenapa? Kalau kita ada hutang itu terjadi kenapa sih? Hutang itu terjadi karena kita memaksakan kehendak kita. Hidup itu murah Pak, tapi gengsinya yang mahal. Menikah itu Pak, kalau Bapak nikahin anak ya, nikahnya di KUA itu gratis Pak. Hari Senin sampai hari Jumat, betul nggak? Kalau hari Sabtu itu Bapak harus bayar 600.000 karena harus ngundang ke rumah, hari libur. Tapi yang bikin mahalnya tuh apa? Resepsinya. Sehingga banyak sekarang Pak Ibu, mereka banyak orang tua mengawinkan anaknya, menikahkan anaknya bermegah-megahan, tapi mereka pinjam uang gitu. Setelah mereka nikah, tinggal pusingnya gimana bayar hutang. Akhirnya sakinah mawaddah warohmah itu tidak terbentuk. Kenapa? Karena mikirin hutang. Betul nggak? Banyak nggak Pak kayak gitu? Banyak. Di masyarakat kita banyak Bapak Ibu semuanya. Sebetulnya kan itu kalau resepsi kan hanya cuma 1 hari. Perjalanan rumah tangga kan masih panjang. Maka Bapak Ibu yang punya anak gadis, yang sudah ada yang datang ke rumah, diberikanlah kemudahan. Jangan mengikuti kehendak. Ustadz, saya kan pengen nikah anak saya itu megah. Ini kan gengsi, 1 kali seumur hidup katanya. Wah, ini sudah susah alasan kayak gini nih. Jadi Bapak Ibu semua yang berbahagia, kita hidup semampu kita aja, apa adanya. Allah itu ngasih rezeki pada kita itu cukup Pak. Kalau kita melengkapi untuk kebutuhan kita itu cukup, enggak kurang. Orang nyamuk di situ, cecak di sana aja dapat rezeki. Entah nyamuk yang datang ke sana main kan, tahu-tahu dicaplok sama cecak. Entah cecaknya yang main ke sana. Burung aja dapat rezeki.
Selama manusia hidup Pak, dari semenjak dia lahir sampai meninggal dunia, rezekinya sudah Allah atur. Jadi Bapak Ibu kalau bisa mengelola dengan baik rezeki yang Allah kasih, insya Allah nggak akan kekurangan dan tidak harus minjam, tidak harus mengutang, sehingga Bapak Ibu hidupnya bisa tenang beribadah, bertransaksi sudahlah sesuai syariah. Kalau Bapak Ibu sudah tahu bahwa riba itu haram, sudah. Ustadz, kan masih ada Ustadz yang menyatakan riba yang sedikit itu nggak apa-apa. Itu ngajinya nggak hatam Pak. Riba itu ada 4 tahapan pelarangannya. 1, kita menganggap bahwa pinjaman riba itu membawakan keberkahan kebaikan di sisi Allah. Tetapi Allah ngasih keterangan di surah Ar-Rum 39 menyatakan bahwa riba tidak membawakan kebaikan di sisi Allah, tetapi dia bukan menolong manusia tapi menyesatkan dan menyusahkan manusia. Tapi zakat yang kita kasih itulah yang membantu manusia. Kemudian di tahap kedua, Allah memberikan gambaran kepada kita bagaimana balasan yang Allah berikan untuk kaum-kaum Yahudi yang mempraktekkan praktek-praktek ribawi. Bapak Ibu bisa baca surah An-Nisa ayat 160 sampai 161. Di tahap ketiga barulah Allah menyatakan Allah mengharamkan riba yang berlipat ganda. Nah ini bisa dibaca di surah Ali Imran. Allah mengharamkan riba yang berlipat ganda. Nah ketika itu berarti Ustadz kalau tidak berlipat ganda boleh dong. Belum selesai, ada tahap keempat. Yang tahap keempat itulah Allah mengharamkan riba yang sedikit ataupun banyak, berlipat ganda ataupun kagak. Nah, jadi Bapak Ibu harus hatam dulu ngajinya nih. Banyak ulama kita berselisih riba itu boleh yang sedikit-sedikit, kagak boleh. Sedikit mau banyak sama aja, kagak boleh, haram. Jadi itu ustadznya belum selesai ngajinya, belum hatam sampai tahap keempat gitu. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mungkin jawab ya. Mungkin ada yang mau bertanya, satu penanya silahkan. Sebelum ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hatur nuhun Pak. Ini pertanyaannya luar biasa. Jadi memang tadi yang saya barusan sampaikan Bapak Ibu semua, ada beberapa perbedaan ulama kita yang menyatakan bahwa riba atau bunga bank itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak berlipat ganda. Dia kan kenaikannya biasa-biasa saja gitu. Ya walaupun sedikit-sedikit gitu ya. Tapi Bapak Ibu semua yang berbahagia, ulama-ulama kita, Akademi Fiqh Dunia, kemudian beberapa perkumpulan ulama juga, termasuk di Indonesia, itu sudah menyatakan fatwanya bahwa bunga di bank konvensional itu juga haram, dia sama dengan riba. Memang ada beberapa pendapat perbedaan khilafiyah. Jadi memang kalau dalam Islam itu Pak namanya khilafiyah itu perbedaan itu biasa. Memang ada yang berpandangan bahwa bunga bank itu boleh, ada yang mengharamkan. Tapi mayoritas ulama kita, termasuk ulama Akademi Fiqh di dunia itu sudah mengharamkan bunga tersebut. Mayoritas ulama atau jumhur ulama kalau kita. Kan kalau kita mengikuti kaedah-kaedah fikih, kalau kita dalam melaksanakan fikih muamalah atau syariah, kita harus mengikuti jumhur ulama. Gitu, daripada ulama yang sedikit itu. Jadi kalau kita timbang, sebetulnya ada Pak tulisan saya, tapi tulisan akademik.
Kalau Bapak mau baca bisa. Itu. Sudah banyak tulisan-tulisan yang membahas tentang perumpamaan bunga bank dengan riba. Termasuk ulama kita Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu juga sudah menerangkan bagaimana bunga di bank konvensional itu. Tapi secara keseluruhan Pak, jumhur ulama kita, mayoritas ulama kita itu sudah mengharamkan bunga bank, termasuk di Indonesia. Jadi di Indonesia itu mau Muhammadiyah semuanya sudah mengharamkan, termasuk MUI kita pun sudah mengharamkan. Bahkan fatwanya pun ada gitu. Jadi gitu aja Pak. Kita sebagai umat Islam mengikuti ulama saja. Mengikuti ketentuan ulama, karena kalau kita lihat Majelis Ulama Indonesia itu adalah majelis yang dimana di dalamnya itu banyak para pakar. Bukan hanya pakar syariah Pak, tapi ada pakar fikih, ada pakar fikih muamalat, ada yang pakar di bidang ekonomi, ada yang pakar di bidang akuntansi. Jadi ketika mereka membuat fatwa itu memang dibuat ijma, kesepakatan. Jadi mereka semua adalah orang-orang yang berilmu gitu. Jadi kalau menurut saya Bapak ikut yang jumhur ulama saja yang menyatakan bahwa bunga bank itu adalah haram. Tadi yang saya bilang ke Bapak, karena itu ngajinya nggak hatam Pak, sampai tahap 3. Harusnya dia sampai tahap 4, bahwa riba mau sedikit mau berlipat ganda itu haram. Kalau kita sampai tahap 3 aja, berarti riba yang sedikit boleh dong. Nah riba yang sedikit itulah bunga gitu. Jadi dia nggak selesai ngajinya, harus sampai tahap 4. Mungkin itu Pak sementara. Ya, terima kasih. Sudah. Baik Bapak Ibu semua yang berbahagia, itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.